Oke, Bapak izin record. Nanti akan Bapak upload di YouTube di kelas ini. Jadi Bapak minta izin dulu ya. Oke, baik. Jika bentuk persen dari 54/10 dikurang 1/3/15 dikurang 32/5 sama dengan N, maka nilai N adalah, kemarin hampir 20 menit ada anak yang selalu bertanya, gimana caranya nomor 1, Pak? Sebenarnya bahkan nomor 1 ini 5 menit. 1 menit bisa selesai. 1 menit bisa selesai. Caranya gimana, Pak? Kita analisis soalnya anak-anak. Kita analisis. Kita cek soalnya. Oh, di sini ada angka 54/10. 54/10. Bisa kita sederhanain nggak 54/10? Bisa. 4/10 ini sama-sama kita bagikan dengan berapa? Bagi 2. Bagi 2. Menjadi berapa? 5. 4 bagi 2? 2. 10 bagi 2? 5. Berarti menjadi 5 2/5. Nah, 5 2/5. Kemudian 1/3/15. 1/3/15. Kita cek soalnya. Oh, ini bisa kita sederhanain nih, Pak. 3/15. Sama-sama kita bagi berapa? Bagi 3. Bagi 3. Bagi 3. Menjadi 3 bagi 3. 1. 15 bagi 3. 5. Wah, kalau gini soalnya tutup mata juga bisa selesai kan? Dikurang 1/5. Dikurang 3 2/5. Kita cek, nggak bisa disederhanain karena 2/5. Bahkan kita nggak perlu menyamakan KPK. KPK-nya udah sama. Kok bisa, Pak? Karena kita sudah analisis soalnya. Tinggal kalau sudah seperti ini, kita cek bilangan pokoknya. Ada yang dikurang. Berarti dalam kurung, Bapak buat di sini ya. Bapak buat di sini sama dengan 5 dikurang 1 dikurang 3. Tambah, pecahannya kita masukkan. 2/5 kurang 1/5 kurang 2/5. Jadi kita nggak perlu 10 kali 5 tambah 4. Nggak perlu. Makin gede angkanya. Makin stres kamu. Itu makanya perlu kita analisis soalnya. Jika ada soal yang masih bisa kita sederhanakan, langsung sederhanakan. Kalau ini nggak perlu lagi namakan penyebut. Udah sama penyebutnya. Nah, itu dia. 5 kurang 1 kurang 3, 1. Tambah. Nah, ini dia kesulitannya mungkin. 2 kurang 1, 1. 1 kurang 2 nggak cukup. 1 kurang 2 tidak cukup. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu-satu kita kurangin. Ini kita kurangin dulu. Jawabannya berapa? 2 kurang 1, 1/5. Dikurang 2/5. Loh, nggak bisa, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kita pinjam dari 1. 1. Pinjam dong. Tolong ubah dirimu. Bilang gitu sama 1. Maka 1 akan mengubah dirinya menjadi berapa? 5/5. Nah, ditambah 1/5 dikurang 2/5. Ingat, ada tanda tambah di sini. Penghubungnya selalu menggunakan tanda tambah. Walaupun soalnya semuanya pengurangan. Sehingga sama dengan 5 tambah 1, 6. 6 kurang 2, 4. 4/5. Selesai. Pak, nggak ada jawabannya. Jawabannya dalam bentuk persen. Ya, pikirkan gimana caranya supaya penyebutnya bisa menjadi persen. Persen itu per 100. Supaya jadi 100 kita kali 20. Maka pembilangnya juga kali 20. 4 kali 20, 80. 80/100, 80%. Tapi aku caranya beda, Pak. Sama, Pak. Aku caranya mau pakai beda. cara yang seperti ini pun, kalau kamu pakai cara seperti Bapak kasih jempol. Karena kamu sudah menggunakan daya pikir kamu
untuk menyederhanakan soal. Kamu nggak mau ribet, kamu nggak mau angkanya gede, kamu pikir ini kayaknya bisa diperkecil nih. Harus aku perkecil? Boleh. Caranya seperti itu. Mau caranya sama atau beda? Jika jawabannya 80%, itu jawaban yang benar. Ada yang pakai cara seperti Bapak? Disederhanakan dulu? Enggak, Siapa? Pak. Aku nggak pakai Jadi disederhanain. semuanya dikali Aku jadi 18 per 15-nya dibagi Berapa? 3 dulu, habis itu baru dikaliin semuanya kelas 1 biar cepet. Pak, Kalau aku Bapak udah nilai jadi belum? jadi pecahan dulu, terus dikurang 24 per 30, terus dibagi 24 bagi 30, 0,8. Iya, aku juga bakal pecahan dulu semuanya. Terus dikali 10 jadi Iya. Pak. Oke, intinya itu jawabannya 80%. Mau bagaimanapun cara kamu, itu jawabannya benar. Oke. Oke, itu dia untuk nomor 1. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Oke, nomor 2, Olivia silakan bacakan soalnya. Ada suara Olivia? Silakan. Oke. Bentuk pecahan sederhana dari operasi hitung 21 per 4 ditambah 1,3 dikurang 3 per 4. Nah, ini soalnya gampang. Gampang-gampang susah. Kenapa, Pak? Nah, karena ini udah pernah kita bahas. Bahkan bentuk pecahannya hanya ada 2. Hanya ada campuran. Ya, kenapa, Nak? Aku ingin bertanya. Silakan. Kok aku jawab benar tapi disalahin kok. Gimana kamu jawab benar, Nak? Aku jawab desimal tapi disalahin, Pak. Di mana disalahin? Di Google Form-nya yang kuis kemarin. Nomor 1. Nomor 1 bagian 2. Oh, bagian 2. Kita masih nomor 1, sayang. Sabar ya. Karena untuk bagian kedua Bapak cek manual dan nilainya belum keluar. Oke? Oke ya? Pak lanjut. Nah. Bentuk pecahan sederhana. Artinya bentuk yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana. Kita cek jawabannya. Pilihan jawabannya dalam bentuk pecahan. Artinya harus kita analisis. Mana di sini di antara soal-soal ini yang tidak dalam bentuk pecahan? Harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 1,3. Tuliskan. Jawab. 21 per 4 ditambah 1,3 dikurang 23 per 4. Kita lihat 1,3 itu bukan bagian dari bentuk pecahan yang kita maksud. Dia berada dalam bentuk pecahan desimal. Maka 1,3 harus kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Yang nilainya adalah 13 per 10. Jika sudah kita ubah, udah gampang. Langsung saja. Ada bilangan pokoknya 2 kurang 2. Kita tuliskan itu dulu. 2 kurang 2 dalam kurung. Tambah. Kemudian 1 per 4 ditambah 13 per 10 dikurang 3 per 4. 13 dari mana? Kita udah ubah bentuknya. Nah, oke. Tinggal kita cari. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 40 terlalu besar. 20. Tinggal kita kurangkan. Kali 5. 2 kurang 2, 0. Nggak usah kita tulis ya. 2 kurang 2, 0. Kita coret aja. Nah, tinggal. Berarti kita harus pikirkan. Gimana caranya supaya semua penyebutnya itu menjadi per 20. Ini kurang ya. Per 20. Nah, kita pikirkan. 4 supaya 20 kita apakan? Kali 5. 5. Maka harus adil. Pembilangnya juga kali 5. Bapak tulis di sini 5. 10 supaya 20 kita kali 2.
pembilangnya juga kali 2. 12 kali 2. Jadi berapa Bapak tulis sini? 26. 4 supaya 20? Kali 5. Kali 5. Maka pembilangnya juga kali 5. Bapak tuliskan di sini 15. Sudah sama nih penyebutnya 20. Tinggal kita jumlahkan dan kurangkan. 5 tambah 26 kurang 15. 31 kurang 15. Apanya? 16 per 20. 16 per 20. Kita cek. Apakah ada jawaban 16 per 20? Tidak ada. Itu belum sederhana, ada. Pak. Ternyata ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi berapa? 4. Bagi 4. Sama dengan 4 per 5. 4 per 5. Ada jawabannya 4 per 5? Ada. Aku jawabannya ada, tapi caranya lebih panjang. C. 4 per 5. Makanya, mulai saat ini kamu harus pikirkan gimana caranya supaya jawaban kamu tidak panjang-panjang. Pak Fajar. Ya, silakan. Karena 13 per 10-nya aku sederhanain lagi. Biar lebih agak tinggal dikali 2, 10-nya tinggal 20. Kalau aku jadiin pecahan dulu semuanya. Ya. Silakan, Joanna. Aku 1,3-nya jadiin 1/3 per 10 biar Boleh. gede-gede. Boleh aja, nggak masalah. Yang penting jawabannya sama. Ya? Oke? Mau cara kamu itu panjang, ya terserah kamu. Kamu lebih suka cara itu. Kalau kamu caranya panjang, artinya kamu harus bisa menutupi kekurangan. Oh, cara aku panjang. Artinya waktu yang kubutuhkan lebih lama. Aku harus cepat menulis. Kayak gitu. Jangan dia udah pakai cara panjang, nulisnya 1 kata 1 menit. Jangan. Itu memakan waktu. Ya? Oke. Bapak lanjut. Silakan minta tolong. Yang membaca soal adalah Andrea. Ibu membeli sebuah semangka. 1/8 bagian diberikan kepada adik. 1/4 bagian diberikan kepada kakak. Dan sisanya diberikan kepada ayah. Banyaknya yang diterima oleh ayah adalah? Ya, good. Banyak kemarin yang bermasalah dengan nomor 3. Ya, Bapak agak heran juga. Padahal soal nomor 3 ini soal yang paling gampang ya. Coba Andrea bikinkan kalimat matematikanya saya. Diketahui. Gak usah diketahui, langsung aja. Angka-angka yang itu diapain semuanya. Semangka ayah sama dengan? Ngerti nggak maksud Bapak? Kurang ngerti. Oke. Nah, biar Bapak aja berarti yang jelaskan. Kita mau buat kalimat matematikanya nih. Ibu memiliki sebuah semangka. Sebuah itu nilainya berapa? 1. Dikasihlah semangkanya itu rupanya sama adik. Nih adik, semangka untukmu. Ku kasih samamu 1/8 bagian. Berarti ditambah atau dikurang? Dikurang 1. 1/8. Udah dikasih sama adiknya. Kakak sini. Ini ada semangka. Samamu 1/4 bagian. Apakan anak-anak? Dikurang 1/4. 1/4. Nah, ada angka 1 di sini. 1 ini Bapak bilang kalau bilangan bulat bisa kita ubah bentuknya menjadi pecahan yang nilainya atau angkanya sama. Kira-kira 1 ini lebih cocok kita ubah jadi berapa? 4/4. Kalau 4/4 kurang tepat. 8/8. 8/8. 1 ubah dulu dirimu supaya gampang kami mengerjakan soal. Diubah dirinya jadi 8/8. Oh, iya, dikurang 1/8. Dikurang 1/4. Wih, udah sama nih. Udah ada 2 yang sama. 4 itu kan ada hubungannya dengan 8. Nah, kira-kira supaya sama nih. Supaya kompak nih. 4 ini kita kali berapa? Kali 2. Nah, berarti semangka untuk ayah tinggal kita hitung nih. 8/8 kurang 1/8 kurang 2/8. Berarti semangka ayah berapa? 5/8. 5/8 bagian. Berarti punya ayah itu yang paling banyak.
ibunya nggak dikasih makan, ya, karena sisanya semua sama ayah. Berarti ayahnya agak suka makan nih. Nah, berarti ibunya nggak suka semangka. Oke. Berarti jawabannya 5/8 bagian. Caranya gimana? Seperti ini. Pahami soalnya. Jangan langsung menyerah. Jangan. Dianalisis. Satunya jadi 1/1, Pak. 1/1 juga boleh, nggak masalah. Yang penting jawabannya sama kan? Iya, Pak. Nah, mau 1/1, 4/4, 8/8, 100/100 sebenarnya boleh. Nah, tapi Bapak nggak mau repot. Bapak mau 8/8. Kenapa? Karena di sini udah ada 8. Oh, 8 dan 4 KPK-nya juga pasti 8 kan? Iya nggak? Nah, itu. Iya, Pak. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Kalau besok soalnya di sini menjadi 10 buah gimana? Ya kamu harus tahu. Ya, ini cuma sebuah. Kalau 10 buah artinya ini jadi 10. 10 kurang 1/8 kurang 1/4. Kamu harus tahu cara mengerjakannya. Pinjam 1 dari 10. Itu. 10-nya jadi berapa? Jadi 9. Sisanya lagi kemana? Jadi 8/8. Paham ya? Besok mungkin ada soal yang seperti ini. Dari 1 sampai 3 itu pasti ada yang mirip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjut. Maksudnya gimana, Pak, kalau 10 buah? 10 buah. Kalau 10 buah, wah. Nah, berarti 10 dikurang 1/8 dikurang 1/4. Karena kan 10 ini kita mau ubah nih. 10-nya harus kita ubah. Jadi berapa nih? Jadi 9. Satunya lagi kemana? Jadi 8/8. Nah, tinggal kita kurangkan 1/8. Kurang 1/4. Ini yang kita kurangkan. Ininya tetap. Nah, gitu maksud Bapak. Udah pernah nih kita bahas juga. Oke, Bapak lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Berarti nanti hasilnya desimal dong. Enggak Pecahan desimal. campuran Pecahan dong. campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran. Ya, salah ngomong. Oke, apa? Oke, berikutnya. Minta tolong Edgar baca soal. Hasil dari 0,25 tambah 1,68 kurang 1,03 sama dengan N. Nilai N adalah? Iya. Thank you. Ya. 0,23 ditambah 1,68 dikurang 1,03 sama dengan N. Berapakah nilai N? Pak, kok soalnya aneh? Soalnya desimal. Pilihan jawabannya persen. Emangnya boleh nggak? Ya boleh. Nggak masalah itu. Mau jawabannya dalam bentuk persen kah? Mau jawabannya dalam bentuk pecahan campuran? Itu nggak masalah. Semuanya bisa dikerjakan. Nah, tinggal kita ubah nih. Kita ubah ke persen. Tapi sebelum kita ubah ke persen, supaya gampang kita ubah dulu ke pecahan. 0,25. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, jadi berapa anak-anak? 25/100. 5/100. Ditambah 1,68. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi berapa? 168/100. 1,03. Kita ubah ke pecahan biasa jadi berapa? 3/100. 3/100. Wah, udah gampang. Ini soal paling gampang ini ternyata. Udah sama semua penyebutnya per 100. Nggak ada yang tinggal kita jumlahkan dan kurangkan. 25 tambah 168. Aku salah yang ini, Kak. Aku tulisnya 68 doang, nggak 100-nya. 190. 3/100. Kurang 103/100. Pak, ini soal yang paling gampang, Pak. 100 sama dengan 90%. Wah, paling gampang yang ini ya. Jawabannya adalah B. Ya. Aku nggak pakai itu. Aku lebih pendek, Pak. Aku tinggal itunya dijumlahin sama dikurangin kan 90, tinggal 90% hasilnya. Iya, nggak apa-apa. Artinya kamu udah nge-skip langkah yang ini kan? Pak, aku salah, Pak, karena aku ngulang satunya, Pak. Jadi dari kemarin aku nggak pakai satunya, kurang 68-nya doang. Nah, itu berarti kamu kurang teliti. Lain kali ketika mengerjakan soal harus lebih teliti lagi. Ya.
Pak Fajar, aku cuma 1 langkah. Coba, Tujuannya itu ditambahin semua desimal, terus hasilnya 0,90, terus dijadiin pecahan biasa jadi 90/100, dijadiin persen jadi 90%. Oh, ya boleh. Boleh. Oke, sama aja. Yang penting jawabannya 90%. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, coba Bapak, ya siapa nih? Izin tutup kamera nge-lag soalnya. Oh, oke. Minta tolong Alena baca soal. Bibi mempunyai 1/2 kg tepung. Kemudian ia membeli lagi 1/4 kg. Tepung itu digunakan untuk membuat kue sebanyak 1/8 kg. Sisa tepung Bibi sekarang adalah Sisa tepung Bibi sekarang adalah, coba Alena buat kalimat matematikanya. Pecahan-pecahan yang ada di soal itu kita apa-apakan aja. Kita kalikan kah, kita bagikan kah, kita putar kah, kita rotasikan kah, kita apakan saya? 2/1/2 itu kita apakan dengan temannya. Ya, dibuat dulu kalimat matematikanya ya. Jangan takut. 1/2 ditambah 1/4. Terus dikurang 1/8. Ya, ini dia kalimat matematikanya. Jika kita, terima kasih Alena ya. Jika kita ingin hitung sisa tepung Bibi, kita harus tahu jalan ceritanya nih. Si Bibi pasti pergi ke pasar kan. Nah, pertama di rumah dia itu punya tepung. Tepungnya itu 2,5 kilo. 1/2 kilogram. Ah, enak nih, pengen bikin kue katanya mungkin ya. Nah, dibikinlah kue. Tapi kayaknya rasa-rasanya tepungnya kurang. Pergilah si Bibi ini ke pasar. Berarti kalau dia membeli lagi, tepungnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Pasti ditambah 1/4. Nah, kemudian setelah dia membuat kue, ternyata tepung yang dibutuhkan itu sebanyak 1/8. Berarti tepungnya bertambah atau berkurang? Berkurang. 1/8. Nah, gitu. Nah, itu dia namanya menganalisis soal. Jangan jadi kamu tambahkan semuanya, jadi salah. Artinya kamu tidak mengikuti alur cerita. Nah, kita mau hitung sisa tepung Bibi. Nah, iya benar. Kita mau hitung dulu sisa tepung Bibi ini. Nah, kira-kira berapa? Ada bilangan pokok, berarti 2 tambah 1 kurang 1. Ditambah 1/2 ditambah 1/4 dikurang 1/8. Nah, 2 tambah 1 kurang 1? 2. Tambah. Ini KPK-nya berapa? 1/2 tambah 1/4 tambah. Oke, 8. Tinggal lihat jawabannya, Pak. Itu kan jawabannya semua bawahnya 8. Jadi udah pasti KPK-nya 8. Sekarang kita pikirkan. Gimana caranya supaya angka-angka yang di sini menjadi 8? Nah, kan gitu. 2 supaya 8 kita apakan? 2 kali 4. Ya, berarti Bapak tuliskan di sini berapa? 4. Di sini? 2. Di sini? 1. Tinggal kita kerjakan. 4 tambah 2 kurang 1. Hasilnya? 2. 5/8 kilogram. Jadi sisa tepung Bibi itu banyak lagi sebenarnya. 2, 5/8. Pertanyaan Bapak, jika dia nggak ke pasar membeli tepung, masih cukup nggak tepung yang dimiliki untuk bikin kue? Dia punya tepung segini nih. Tanpa harus ke pasar, dia masih bisa nggak bikin kuenya? Bisa. Kenapa? Karena tepung yang dipakai untuk buat kue hanya segini. Nah, jadi dia nggak harus ke pasar sebenarnya. Nah, itu cuma pertanyaan umum aja ya.
Jangan jadi bingung, maksud Bapak ini apa ya? Apa harus dihitung lagi nanti? Ya, enggak ada yang dihitung ya. Pertanyaan Bapak simpel. Nah, tanpa harus ke pasar, apakah dia bisa sebenarnya membuat kue? Bisa. Nah, oke, lanjut. Nomor 6. Coba minta tolong Riz yang baca soalnya. Semuanya menyimak ya, tidak ada yang bermain. Jika 1/11/12 kurang 5/8 tambah 5/6 sama dengan N, maka nilai N adalah... Ya. Kita mau cari nilai N. Nah, kalau bahasa Inggris biasanya gini. If 1/11/12 kurang 5/8 tambah 5/6 sama dengan N, find N. Pasti gitu. Nah, find pakai D ya, kan? Nah, jadi gitu. Ya. Jadi kalau soalnya bahasa Inggris, seandainya nanti kamu ngerjakan soal AKM, soal ya ANBK, soalnya bahasa Inggris, artinya itu sama dengan ini. Oke, kita mau cari nilai N. Nah, kita carilah nilai N. Berarti ini gampang, karena pecahannya sudah dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Tinggal kita hitung-hitung aja. 1/11/12 kurang 5/8 ditambah 5/6. Nah, ada angka 1 di sini. Kita simpan dulu satunya ya. Sekarang 5/8. Ya, pecahannya dulu. Nah, ditambah 11/12 kurang 5/8 tambah 5/6. Ya, sorry. 5/6. Nah, sama dengan 1 tambah. Cari KPK-nya. KPK-nya berapa, anak-anak? 24. 12, 8, dan 6. KPK-nya berapa? 24. Pak, aku betul lah, Pak. Betul lah, Pak. Sampai sekarang aku masih bingung, Pak, cara mencari KPK itu. Ada 2 cara mencari KPK sebenarnya. Yang pertama, kalian boleh pakai pound faktor. Nah, yang kedua, kalian boleh menggunakan kelipatan. Perhatikan penyebutnya. Ada 12, 8, 6. Kelipatan 12 berapa? 12, 24, 36, 8, 16, 24, 32, 6, 12, 18, 24, 30. KPK itu bilangan terkecil yang sama di antara ketiga bilangan ini. Yang pertama kamu tunggu itu bilangan berapa? Yang ada di angka kelipatan 12, ada di kelipatan 8, ada di kelipatan 6. Angkanya adalah 24. 24. Ketemu KPK-nya. Inilah yang menjadi KPK-nya. Itu makanya kata si unik KPK-nya 24. Karena dari sini caranya. Nah, ketika sudah ketemu, tinggal kita tuliskan aja. Per 24 kurang per 24 tambah per 24. Nah, sekarang di sini kamu pakai pemikiran. Gunakan pikiran gimana caranya supaya 12 itu jadi 24. Kali 2. Wah, harus adil. Pembilangnya juga kali 2. Yaitu 22. 8 supaya 24. Pikirkan. Kali 3. Maka 15 juga kali 3. 5 juga kali 3, 15. Jadi kebalik Bapak. Bapak sebutin jawabannya tadi. 6 supaya 24. 6 kali 4. 4, maka 5-nya juga kali 4. 20. 20. Gitu. Sudah gampang. Kemudian ketemu deh. 22 kurang 15 tambah 20. 27 per 24. Wah, nggak ada jawabannya, Pak. Gimana nih, Pak? Nggak ada jawabannya. Bisa disederhanain. Kita lihat lagi. 27 per 24 lebih gede 27-nya. Sehingga ini kita bisa ubah. Dibagi. Kita bisa ubah. 27 bagi 24 dapat berapa?
1/3/24. 3/24. Sehingga jawabannya 2/3/24. Waduh, ada nggak jawabannya kalau gini? Ada nggak? Ada. Ada. D. Siapa nih yang kasih checklist? Benar, D. Nah, tapi karena di sini nggak ada kata sederhana, jadi kamu nggak usah sederhanain. Walaupun sebenarnya ini masih bisa disederhanain. Masih bisa disederhanain nggak? Masih. Bagi 3. Ya, 21/8. Tapi 21/8 ada nggak pilihannya? Nggak ada. 3/8. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah D. Nah, stop share dulu. Ada yang main game nggak? Bapak lihat semuanya di sini. Semuanya masih pada fokus nggak? Ini kenapa nih matiin kamera nih? Ibi, Nathaniel, Jill. Pak, aku habis baterai, cas dulu ya. Iya, cas dulu. Kamera saya rusak. Masih hitam semua kalau dibuka. Coba kamu nyalain. Oh iya, hitam semua ya. Ya, Bapak nggak bisa dong kelihatan wajah kamu. Biasanya kamu pakai virtual background wajah Bapak, Cil. Tapi kok akhir-akhir ini udah mulai jarang ya? Oh, bisa dimarahin Facebook, Pak. Gitu, Pak. Padahal nggak. Udah nggak boleh lagi ya pakai virtual background yang ke Korea-Koreaan, yang ke Jepang-Jepangan, yang ke Eropa-Eropaan, udah nggak boleh lagi ya. Nah, oke, lanjut. Lanjut. Oke, waktunya tinggal dikit lagi tuh. Coba minta tolong Alden membaca soal berikutnya. Bibi Nina sedang berbelanja di pasar. Ia membeli 2/3/5 kg tomat, 2/5/8 kg cabai, dan 1,25 kg bawang putih. Berat belanjaan Nina adalah. Coba Alden buatkan kalimat matematika yang tepat untuk soal ini. Bisa nggak Alden? 2/3/5 ditambah 2/5/8 ditambah 1,25. 100 buat Alden. Artinya kamu sudah bisa membuat kalimat matematikanya. Tahu kamu harus apa? Menjumlahkah, mengurangkah, mengalihkah, membagikah? Bagus, harus seperti itu ya, yang lain juga. Nah, jadi berat belanjaan Bi Nina ini banyak sekali anak-anak. Dia belanja tomat, belanja cabai, belanja bawang putih dalam bentuk kilogram. Mungkin kalau Bapak jadi Bi Nina, Bapak bakal kecapean ya ngangkat belanjaannya karena lumayan banyak juga nih. Nah, berikutnya. Untuk menghitung berat belanjaan Bu Nina, nah seperti yang dikatakan Alden tadi, 2/3/5 ditambah 2/5/8 ditambah 1,25. Kita cek jawabannya dalam pecahan campuran. Pecahan campuran semua nih. Nah, maka kita harus analisis soalnya. Di soal ada yang nggak termasuk bagian dari komunitas pecahan biasa, yaitu 1,25. Maka 1,25 ini kita paksa untuk berubah. Kita ubah bentuknya menjadi 125/100. Sehingga itu menjadi 5/4. 5/4. Nah, kalau sudah kita ubah, tinggal kita tuliskan aja. 2/3/5 ditambah 2/5/8 ditambah 5/4. Ya? Oke. Sesudah ini, nah, baru kita tinggal jumlahkan bilangan pokoknya. 2 tambah 2 tambah 3/5 tambah 5/8 tambah 5/4. Sebenarnya ini masih bisa ya kamu ubah menjadi 1
1/4 nggak masalah. Kalau kamu beda nggak masalah, hasilnya pasti sama. Kita cari KPK-nya anak-anak. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah? KPK-nya itu 40. 40. Nah, sehingga kita jumlahkan nih. 2 tambah 2, 4. Ditambah per 40. Per 40. Per 40. Wah, udah gampang. Sekarang pikirkan, 5 supaya 40 kita apakan? Dikali 8. 8. Berarti Bapak tulis di sini berapa? Wah, masih lambat. 5B kurang cepat nih. Berapa Bapak tulis di sini? 24. 24. Di sini? 25. 25. Di sini? 50. Good. Nah, harus cepat ya. 4 ditambah berapa nih? 24 tambah 25 tambah 50. 139. Waduh, banget. Kayaknya nggak sampai 100 deh. 9 kan? 99 per 40. Bapak buat di sini. 4 99 per 40. Nggak ada jawabannya anak-anak. Mana ini? Kita harus disederhanain dulu. Menjadi berapa? 99 bagi 40 dapat berapa? 59 per 40. 4 tambah 99 bagi 40 dapat berapa? 5B. Waduh, gimana ini? Berapa, Pak? 59 per 69 bagi Andrea? 59 per 2. Benar, 2. Sisanya berapa? Nah, aku nggak pakai 19 cara per ini, jadi aku nggak tahu. 40. Sama dengan 6, 19 per 40. Wah, kurang cepat berarti masih 5B. Aku jawabannya sama, Pak, tapi lebih panjang. Kalau aku ubah dulu ke 200, diubah ke 200, baru dibagi 59 per 40, habis itu baru disederhanain, tinggal ditambah 1, itu 69 per 40, jadi lebih panjang. Aku jadiin campuran dulu semuanya, Pak. Sih kalau kamu buat per 200, nggak tahu berapa lama kamu ngitungnya itu. Makanya Bapak ingatkan. Cuma 3 langkah. Makanya Bapak ingatkan supaya kamu menganalisis soalnya. Menganalisis soal. Ya, mempersingkat waktu dan lebih cepat. Oke, lanjut. Minta tolong Bapak deh yang ini. Jika 2/7 ditambah N sama dengan 3/8, nah ini muncul nih besok nih yang kayak gini nih. Muncul nih yang kayak gini besok. 2/7 tambah N sama dengan 3/8, maka nilai N yang paling tepat adalah? Caranya 3/8 kurang 2/7. Nah, bagi yang masih bingung, coba kamu bayangkan nih, Bapak ganti soalnya, kasusnya. 2 ditambah sesuatu sama dengan 12. Berarti sesuatu itu berapa? 2 tambah sesuatu sama dengan 12. Berarti sesuatu itu berapa? 10. Nah, atau supaya kita bisa hitung sesuatu itu caranya tinggal kita kurangkan. 12 kurang 2. 12 kurang 2. Nah, sama seperti ini. Kalau kamu bingung cara mengerjakannya, tinggal kamu bayangkan aja angka-angka tertentu. Nah, berarti jika kita pengen menghitung N, berarti N sama dengan 3/8 dikurang 2/7. Berarti KPK-nya berapa tuh? 56. Jadi 21 kurang 16 sama dengan 5. Bapak dulu ya. 21 kurang 16 sama dengan 56. Berarti di sini KPK-nya 56 per 56. Supaya 56, 8 dikali berapa? 7. Bapak ini 7. 21. Ini Bapak tulis berapa? 16. N sama dengan
5 ke 56. 56. Ini soalnya masih tergolong mudah. Nah, nggak perlu banyak waktu, nggak perlu dipersulit. Nah, ingat aja, kalau ada seperti ini soal, kamu bayangkan aja. Atau kamu ganti jadi sebuah angka. Nah, gitu. Kalau Bapak kayak gitu, kalau kamu mungkin caranya berbeda, nggak masalah. Oke, Bapak lanjut. Silakan. Minta tolong Darius, baca soal dengan suara yang keras. Tadi mengisi bak mandi dengan 35,1/2 liter sebanyak 12,3 liter digunakan untuk mandi. Kemudian tadi mengisi lagi bak mandi dengan 83,5 liter air. Berapa air yang ada di bak? Iya. Berapa air yang ada di bak tadi sekarang? Ini sekarang ya? Iya. Ini kayak ini. Coba Darius buatkan kalimat matematika yang tepat soal ini. Ini tahu. Jadi aku bikin aja dulu. Iya, bikin. Bacakan. 35,1/2 jadi desimal. Kamu sebutkan dulu itunya. Ditambahkah, dikurangkah, dikalikah, dibagikah? Nah. Ditambah. Ini 35,1/2 tambah 12,3 tambah 8,1/5. Nah, itu dia kalimat matematikanya Darius. Jadi kalau dibilang, buat kalimat matematikanya, kamu harus sudah tahu. Itu dia yang pertama. Nah, yang bahas Bapak kok, nggak apa-apa. Bapak yang bahas ya. Oke? Nah, sehingga betul ya yang dibilang Darius tadi. Kita buat dulu kalimat matematikanya. Nah, yaitu 35,1/2 dikurang 12,3 ditambah 8 1/5. Ini semua dalam satuan liter. Nah, kita cek. Kita ubah semua ke desimal. Kan Darius? Diubah semuanya ke dalam desimal. 35,1/2 kita ubah ke desimal jadi berapa? Kita ubah ke dalam desimal menjadi 35,5. Kok bisa, Pak? Ingat, 1/2 itu desimal. Udah nggak masalah. Nggak masalah, saya. Nah, yang penting perhatikan dulu ya. 1/2 kalau kita ubah ke dalam desimal jadi berapa? 0,5. Harus sudah tahu ya anak-anak ya. 1/2 itu 0,5. 1/4 itu 0,25. 3/4 itu berapa? 0,75. Harus sudah tahu. Nah, 3/4 0,75. Terus 2/5 itu berapa? Harus sudah tahu. Berapa? 0,4. Harus sudah hafal ini anak-anak. Ini dasarnya. Kamu harus sudah tahu ini. Nah, oke, Bapak lanjut. Ajar. Ya, waktu Bapak habis. Bukan desimal itu pokoknya bawahnya 10 atau enggak bisa dijadiin ke 100.000 gitu kan? Boleh. Mau sebanyak apapun kamu tambahkan nolnya, boleh. Tapi sesuai kebutuhan. Nah, oke. Berarti udah ketemu. 35,5. 81/5 itu kita ubah ke dalam pecahan menjadi 8,2. 8,20 juga boleh. Nah, nggak masalah. Kalau sudah kita ubah ke dalam desimal, langsung saja. Nah, udah ketemu nih bentuk desimalnya. Sehingga sisa airnya itu sama dengan, kita kurangkan. 35,5, 12,3. Ayo, Darius. 35,5, 25, 2. 2. 4. Oh, apa 3? 2. 2. Berarti? 23,2. 3,2. 23,2 kita apakan dengan 8,2? Kurang ini. Oh, jadi tambah 2, 3, 4. Jadi 4. 4. Sini? 11 jadi. Berapa Bapak tulis di sini? 1, lalu 2, atas 2 itu 1.
2. Bukan 1, 11. 1. Di sini? Ya, di atasnya 1. Oke. Jadi 31,4. 31,4. Good job. 31,4 liter. Nah, dia jawabannya. Kebanyakan Pak sampai 42, Pak. Kebanyakan sampai 42, bahaya. Nah, Aku kenapa Bapak langsung berpikir ubah ke desimal? Sama seperti Darius. Karena di soal udah diketikkan di sini jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kalau mau kamu ubah ke pecahan dulu semua ya nggak masalah. Tapi kan agak repot. Mengubah 12,3 menjadi pecahan biasa kan repot banget. Menjadi 123 per 10. Belum lagi kalau KPK-nya nanti 100. Otomatis ini kamu kali 10. Kali 10. Aduh, makin gede angkanya. Nah, 1.030 gede amat. 430. Nah, jadi begitu ya. Oke, Tunggu nggak ada bentar, yang susah. Pak. Tunggu bentar. Oke, 8, di screenshot dulu. Biar cepat. Nah, karena kita waktunya tinggal 2 menit. kenapa 8/1/5-nya kenapa nggak 8/1 aja? 8/1. Yang mana, Nak? Oke, Bapak lanjut ya. 8/1/5, Pak. Tadi kena mute. Yang mana, Nak? 8/1/5 yang dalam satuan liter. Kenapa dengan 8/1/5? Kenapa tidak diubah ke 8/1? 8/1. Kenapa harus kita ubah? Iya. Ini kan bentuknya udah pas. Tinggal kita ubah 1/5-nya aja. 1/5-nya itu kita ubah. Ternyata bisa dibuat jadi 2/10. 2/10 itu kan 0,2. 0,2. Di depan ada angka 8. Berarti nolnya tidak jadi 8. Sehingga menjadi 8,2. Gitu ya. Kalau kita ubah secara semua agak repot. Angkanya gede. Nah, oke. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 5/3/7 cm. Maka keliling persegi tersebut adalah 5/3/7 ditambah 5/3/7 tambah 5/3/7 4 kali. Soal seperti ini besok akan mungkin muncul, tapi dalam bangun yang berbeda. Bisa aja layang-layang, bisa aja trapesium, bisa aja jajar genjang. Yang penting kamu tahu cara menentukan keliling. Nah, diketahui bangun persegi, persegi itu kan panjang sisinya sama. Berarti jika sisinya 5/3/7, maka sisi yang lain juga 5/3/7. Ya, sisi yang lain juga 5/3/7. 5B. Gimana cara menghitung keliling persegi? 5 keliling persegi kali 4. 4 kali sisi. Atau? Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ya benar. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Udah, karena sisinya sudah ada, tinggal kita jumlahkan semua. Ya, sabar Ken. Maka kita jumlahkan aja semua. Sehingga menjadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3/7 tambah 3/7 tambah 3/7 tambah 3. Wah, gampang banget. Sehingga menjadi 20 12/7. Sehingga menjadi 21 5/7 cm. Pakai pangkat 2 enggak dia? Bingung. Enggak, karena enggak luas. Ya, karena dia keliling. Oke, karena waktu Bapak sudah habis, ada yang ingin ditanyakan? Fajar, itu 21/5/7-nya dijadiin pecahan biasa dong, soalnya di tulisannya jadiin pecahan biasa. Kalau kamu bawa ke pecahan biasa, boleh-boleh aja. Ya, mau pecahan campuran juga boleh-boleh aja, nggak masalah. Oke, kalau jadi terima kasih pecahan koreksinya. biasa hasilnya berapa, Pak? Jadi pecahan biasa hasilnya. Oke, sebentar. 152/7. Ya, oh iya, aku benar. Oke. Ya, karena waktu Bapak udah habis, sekarang waktunya istirahat. Saya minta tolong Darius pimpin doa makan. Oke. Oke, anak-anak, kita bersatu hati
kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau istirahat mengerjakan supaya pendidik bisa lancar. Dan Yesus kami doa, amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di PH besok. Ada. Pak, jangan bikin seramin deh. Jangan bikin selam. Oke, dadah anak-anak. Bapak Pak, izin. soal besok juga jangan serem ya, Pak. Soal besok jangan serem-serem. Pasti serem dong. Jangan lebih serem. dibikin tricky, jangan dibikin tricky. Jangan susah-susah ya, Pak. Bye-bye. Bapak izin live ya. Bapak yakin kalau kalian pelajarin apa yang kita bahas hari ini, Bapak percaya 5A, 5B, 5C pasti bisa. Oke, selamat.